Perkenalkan, nama saya Melissa Evrina dengan NIM channel 23030. Hari ini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul tentang pengantaran hukum anti monopoli dan persaingan usaha. Apa sih pengantaran hukum anti monopoli dan persaingan usaha itu? Mari kita bahas selanjutnya. Monopoli dan persaingan usaha adalah monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, melemahkan pasar. Hukum anti monopoli hadir untuk melindungi pasar Indonesia. Tujuannya adalah untuk menciptakan pasar yang efisien, adil, kompetitif bagi semua pelaku. Selanjutnya adalah definisi dan tujuan hukum monopoli. Di dalam hal ini terdapat beberapa praktik monopoli, persaingan usaha tidak sehat, dan tujuan hukum. Di dalam praktik monopoli terdapat kondisi di mana satu pelaku menguasai pasar sepenuhnya. Terus ada juga persaingan usaha yang tidak sehat, praktik curang untuk menghalangi persaingan lain masuk pasar. Tentu hal tersebut sangat merugikan lingkungan ekonomi pasar atau monopoli pasar. Tujuan hukum adalah untuk meningkatkan kesejahteraan konsumen dan mendorong inovasi dan efisien dan mencegah dominasi ekonomi. Landasan hukum anti monopoli di Indonesia. Di landasan hukum anti monopoli di Indonesia ini terdapat UUD nomor 5 tahun 1999, yang dimana hal tersebut terdapat larangan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. Yang kedua, peraturan pelaksana. Di sini terdapat aturan teknis dan prosedur implementasi hukum anti monopoli. Yang ketiga, peran KPPU, yang dimana pengawas, penyelidik, dan penegak hukum persaingan usaha. Yang keempat itu saksi, yang terdapat administratif dan pidana bagi pelanggar hukum. Oke, kita lanjut ya ke contoh kasus. Yang kasus satu yang dimana itu kartel harga. Kartel harga, teman-teman tahu nggak sih apa itu kartel harga? Nah, mari kita bahas. Kartel harga adalah kesepakatan pelaku pasar menetapkan harga jual agar stabil. Dampak buruk bagi konsumen karena harga tidak kompetitif. Nah, di kasus Indonesia itu seperti harga semen yang telah disepakati, pengaturan harga ayam broiler, dan KPPU menjatuhkan sanksi atas praktik ini karena ini kasus yang sangat merugikan Indonesia guys gitu. Kita lanjut ya guys. Contoh kasus 2, penyalahgunaan posisi dominan. Nah, penyalahan posisi dominan maksudnya apa sih? Jadi guys, penyalahan posisi dominan itu seperti perusahaan besar memakai pangsa pasar untuk menghalangi persaing gitu. Perlaku inti persaingan seperti diskriminasi harga, pengucilan, dan penetapan syarat yang merugikan persaing. Makanya hal ini sangat dilarang gitu guys. Contoh industrinya telekomunikasi dan ekonomi dominan di pasar Indonesia. Lanjut, contoh kasus 3, magar dan akuisisi yang anti persaingan. Nah, dalam hal ini tuh terdapat 2 perusahaan yang berisiko sempitkan pasar. Jadi kayak dia tuh kayak menguasai pasar doang gitu 2 perusahaan itu. Jadi KPPU menilai dengan kriteria ketat dan risiko pasar. Kasusnya itu seperti kasus merger yang ditolak dan direvisi untuk mencegah dominasi. Yang kedua, dan melakukan evaluasi dampak terhadap persaingan dan konsumen guys gitu. Oke, lanjut contoh kasus keempat, hambatan masuk pasar. Ada beberapa jenis hambatan dalam kasus keempat ini. Yang pertama itu regulasi ketat dan prosedur berbelit. Yang kedua, biaya investasi yang tinggi. Yang ketiga, praktik diskriminatif dari pelaku pasar dominan. Terus ada juga tuh dampak dari hambatan masuk pasar ini guys. Yang pertama itu kurangi inovasi dan pilihan konsumen, merugikan pasar, sangat merugikan pasar. Jadi di hambatan masuk pasar ini sangat diberi sanksi oleh pemerintah. Ada juga nih tantangan dalam penegakan hukum anti monopoli. Yang pertama itu kompleksitas pembuktian, sulit mengumpulkan bukti buat pelanggaran. Jadi di dalam kompleksitas pembuktian ini tuh sangat sulit untuk mengumpulkan bukti yang kuat bagi orang yang telah melanggar dalam
monopoli pasar. Yang kedua itu intervensi politik. Tekanan dari pelaku usaha besar menghambat independensi. Jadi banyak usaha pasar usaha yang besar itu, perusahaan yang besar itu menghambat independensi dalam monopoli. Jadi mereka tuh sangat menghambat pemerintah dalam untuk menegakkan anti monopoli, seperti kayak dia tuh kayak melarang gitu, atau kayak dia tuh gak mau gitu guys. Jadi banyak perusahaan besar tuh kayak tidak mau adanya anti monopoli gitu. Lanjut, peran persaingan usaha dalam perekonomian Indonesia. Yang pertama itu mendorong efisiensi persaingan, memacu pengusaha lebih produktif dan inovatif. Yang kedua, meningkatkan kualitas produk dan layanan jadi lebih baik dan bervariasi, yaitu harga lebih rendah. Konsumen dapat lebih banyak pilihan dengan harga kompetitif. Yang keempat, pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja bertambah, ekonomi pun tumbuh pesat. Nah, jadi peran persaingan usaha dalam perekonomian Indonesia itu memicu banyak dampak positif juga gitu guys. Tapi tentu hal tersebut dalam persaingan ekonomi itu ada juga yang merugikan rakyat. Ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya. Oke, lanjut. Kesimpulan dan rekomendasi saya pada materi hari ini yaitu yang pertama, pasar adil dan efisien. Hukum monopoli memastikan kompetisi sehat dan transparan. Jadi diharapkan pasar itu sangat bersaing secara sehat dan transparan. Penguatan KPPU, dukungan sumber daya dan independensi itu perlu ditingkatkan. Yang ketiga, pendidikan masyarakat. Kampanye kesadaran tentang pentingnya persaingan sehat. Jadi masyarakat tuh harus sadar juga. Reformasi kebijakan, peningkatan ketentuan hukum dan proses penegakan. Yang kelima, dukungan persaingan sehat bersama wujudkan perekonomian Indonesia yang kuat dan berkelanjutan. Oke guys, itulah hasil materi presentasi saya pada hari ini. Mohon maaf jika terjadi kesalahan kata atau perilaku yang tidak mengenakan. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.